Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak ya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Be strong. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita mulai belajar di materi kedua. Untuk kemarin yuk kita persepsi dulu ya, mengingat materi yang telah kita pelajari di pertemuan minggu kemarin. Sedikit saja ya, minggu kemarin masih ingat bab apa yang kita pelajari? Ya, bab greeting atau salam dan leave taking, berpamitan. Yang perlu digarisbawahi ya, untuk greeting, salam ya, itu dibagi menjadi 4 gitu kan ya. Ada good morning, pagi, selamat siang, bisa good day, bisa good afternoon ya. Kalau good day khusus untuk siang saja, kalau good afternoon siang sampai sore. Untuk selamat malam atau selamat petang kita menggunakan good evening. Kalau good night itu bukan selamat malam, tetapi khusus untuk berpamitan atau berpisah. Good night tidak diartikan selamat malam, tetapi selamat berpisah atau selamat tidur. Itu saja ya, sedikit ya. Sekarang kita masuk ke materi kedua. Di bab kedua ini ya, kita akan mempelajari, ini agak gampang ini bab keseharian kita ya. The expression of thanking, ungkapan terima kasih, and the expression of apologies, ungkapan permintaan maaf. Dalam kehidupan sehari-hari pastikan kita selalu mendapat bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Atau kadang kita ada salah-salah, kita wajib minta maaf, apologizing. Bagaimana cara mengungkapkan terima kasih dan permintaan maaf dalam bahasa Inggris? Nah, kita pelajari di bab ini. Ungkapan terima kasih, apa saja yang bisa kita pakai? Ini ya contohnya, thanks, thank you. Ini dilihat, kalau thanks ada S-nya, belakangnya tidak usah dikasih you. Kalau mau dikasih you, depannya tidak usah kasih S. Thanks saja atau thank you. Tidak boleh thanks you, tidak boleh ya. Thanks saja atau thank you ya. Itu artinya terima kasih. Bawahnya, thank you so much atau thank you very much atau thank a lot. Nah, ini artinya terima kasih banyak. Much, so much sama dengan very much sama dengan a lot ya. Tulisannya a lot, bacanya a lot ya. Thanks a lot. Yang terakhir, I do appreciate. I do appreciate. Saya sangat menghargai atau artinya lain, saya sangat bersyukur atau saya sangat berterima kasih. Kalau mau bilang, wah saya sangat berterima kasih, I do appreciate to you ya. I do appreciate. Kalau terima kasih banyak, kalian bisa milih, bisa thank you so much atau thank you very much atau thank a lot ya.
responnya. Kalau ada orang mengucapkan terima kasih kepada kita, kita jawab ya. Sopan ya, sopan satunya ya kita jawab ya. Respon tanggapannya bisa dengan oke. Baik gitu ya. You're welcome. You're welcome. Thank you. You're welcome. Terima kasih banyak. Jawabnya you're welcome. Sama. Don't mention it. Don't mention it. Wah, jangan bilang begitu. Nggak usah bilang gitulah gitu ya. Don't mention it. Ada orang bilang thank you so much. Don't mention it. Nggak usah bilang begitu. Ya. Terus boleh juga dengan my pleasure. Artinya dengan senang hati. Thank you so much. Terima kasih banyak. Kamu sudah membantuku. Thank you very much for your help. Oh, my pleasure. Oh, dengan senang hati. Jadi bantunya tadi berarti ikhlas. Dengan senang hati. Terus bawahnya, don't worry about it. Don't worry about it. Wah, jangan mengkhawatirkan hal itu. Gak usah khawatir gitu ya. Atau not at all. Tidak masalah. Not at all. Tidak masalah. Tulisannya not at all. Bahasanya not at all. Tidak masalah. Ya. Lanjut sekarang. Untuk contoh penerapan dalam dialog ya. Contoh percakapan antara Andi dan Eka. Can I borrow your saltpeter? Can I borrow your saltpeter? Bisakah saya meminjam kartermu? Nah, untuk nyeleti ya, untuk meruncingkan pulpen, pensil gitu ya. Can I borrow your saltpeter? Sure, here it is. Tentu. Ini silahkan. Sure, here it is. Artinya tentu, silahkan. Andi bilang terima kasih. Thank you. Don't mention it. Thank you. Respon si Eka, don't mention it. Andi bilang thank you. Eka jawab, jangan bilang begitu. Alias yo rapo. Oh, gitu ya. Next. Sekarang contoh yang kedua. Contoh dialog yang kedua antara Mother sama si Dodi. Mother bilang, "What are you doing, son? What are you doing, son?" Apa yang sedang kamu lakukan, nak? Naknya di sini son. Son itu anak laki-laki. Kalau bahasa Jawa, lop gitu ya. Lop atau nang gitu ya. Apa yang sedang kamu lakukan, anak laki-lakiku? Apa yang sedang kamu lakukan, lop? Apa yang sedang kamu lakukan, nang? Gitu ya. I'm reading a book, mom. Saya sedang membaca buku, bu. Can you help me? Bisakah kamu membantuku? Jadi menjawab, yes mom, what can I do for you? Tentu bu, apa yang bisa saya lakukan untukmu? I need some sugar for the cake. Can you help me to buy it? Saya butuh sugar, gula untuk membuat cake, kue. Bisakah kamu membantuku membelikannya? Ya. Jadi menjawab, of course mom, tentu saja bu. Ibunya bilang thank you karena Dodi sudah mau membantu. Dodi menjawab my pleasure mom, dengan senang hati bu. Nanti bantunya ibunya itu dengan ikhlas. Maka jawabnya my pleasure mom, dengan senang hati bu, gitu ya. Sekarang ini agak cepet ya, Bika bahasnya ya. Yang kedua, sekarang ungkapan permintaan maaf. Kalau kita ada salah-salah, langsung saja ya, jangan tunda-tunda, kita minta maaf. Minta maaf dalam bahasa Inggris bisa kita ucapkan dengan I'm sorry, excuse me, I do apologize. Yuk tirukan, I'm sorry, excuse me, I do apologize.
Nah, ini artinya sama. Saya minta maaf. Untuk yang bawahnya, please forgive me. Please forgive me. Please forgive me artinya tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya. Next. Please accept my apology. Please accept my apology. Tolong terima permintaan maaf saya. Tolong terima permintaan maaf saya. Next. Forgive me for blah 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 ing, atau I'd like to apologize for blah 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 ing. Nah, titik-titik bahasa Inggrisnya Bu Ika baca blah 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 gitu ya. Blah 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 mana Bu? Tidak ada. Titik titik. Nah, titik-titik itu bahasa Inggrisnya bacanya blah blah blah. Forgive me for, maafkan saya untuk titik-titik, ya kan? Misalkan forgive me for breaking your bicycle, misalkan maafkan saya karena merusakkan sepedamu, misalkan ya contohnya. Atau I like to apologize for breaking your bicycle. Saya minta maaf telah merusakkan sepedamu. Ya, next bawahnya, I'm sorry I bla bla bla. Saya minta maaf, saya titik-titik. Bawahnya, I'm really atau very atau awfully sorry. Contohnya ya begini, I'm really sorry. Saya benar-benar minta maaf. I'm very sorry. Saya sangat minta maaf atau saya sangat menyesal. I'm very sorry. Saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf. Bawahnya terakhir. I don't mean to make things difficult for you. Saya tidak bermaksud untuk menyulitkanmu. Saya tidak bermaksud untuk menyulitkanmu, gitu kan ya. Merupakan contoh-contoh ungkapan permintaan maaf dari yang paling simpel sampai yang panjang gitu ya bawahnya ya. Nah, silahkan bisa kalian baca ya. Dibaca diulang-ulang biar lenyeh ya, juga biar ingat. Responnya kalau ada orang yang minta maaf pada kita, ya jangan bilang terus oh no way, nggak usah ya, nggak mau ya. Nah, itu namanya orang sombong. Yang namanya Tuhan saja memaafkan, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Apalagi kita manusia. Kalau ada orang yang minta maaf, yuk kita maafkan. Kita respon dengan contohnya, it's alright, baiklah. It's alright, baiklah. That's alright, baiklah. That's alright, baiklah. Don't worry about it. Wah, tidak usah mengkhawatirkan tentang hal itu. Nggak usah khawatirlah tentang hal itu, ya. This thing will do happen. This thing will do happen. This thing will happen atau this thing do happen. Wah, memang sudah seharusnya terjadi atau istilahnya wis takdir gitu ya. Alah wis takdir gitu kan ya. No problem, enggak masalah. Not worry, enggak usah khawatir. Jadi bisa anak-anak pilih ya. Kalau ada orang minta maaf pada kita, silahkan pilih responnya ya. Jawaban dengan salah satu yang saya sebutkan tadi. Saya minta maaf ya, I'm sorry, it's alright, gitu kan ya. Berarti kan kosong kok. Kosong. Kita mau memaafkan berarti bukan orang sombong. Kalau ada orang salah sama kita terus kita tidak mau memaafkan, itu namanya kita orang sombong, gitu ya. Itulah materinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dialog. Dialognya antara student sama teacher ya. Sudah bilang, I'm sorry mom, I broke the window. Maaf bu, saya merusak jendela. Gurunya, that's alright. Ya, enggak apa-apa. Next time be careful.
Lain kali hati-hati ya. That's alright, tidak apa-apa wes ya. Next time, tetapi lain kali tolong ya Mbok ya hati-hati. I will mom, ya Bu. I promise I don't again. Saya janji tidak akan melakukannya lagi. Gitu ya. Nah, sekarang contoh dialog yang kedua. Antara Tommy sama Jimmy. Excuse me for being late for work. Where have you been? Excuse me for being late to work. Maaf, saya terlambat datang bekerja. Jimmy bertanya, where have you been? Dari mana kamu? Si Tommy bilang, my car broke down. Mobilku rusak. Jimmy bilang, that's too bad. Wah, benar-benar buruk. Please try to fix it. Tolong perbaiki. So that jadi it doesn't happen again. Jadi itu tidak akan terjadi lagi. Yes, I will work on it. Ya, akan saya perbaiki. Thank you, terima kasih. Have a seat, silahkan duduk. We are working on the new project. Kita akan mengerjakan proyek baru. Great, wah hebat, wah bagus. Film me. Film me tadi apa? Izinkan saya ikut. Sekarang, itu tadi contoh dialog kedua ya. Sekarang kita masuk ke tugas struktur. Seperti biasa, untuk mata pelajaran bahasa Inggris hanya ada 5 soal. Lah, untuk kali ini ada 2 dialog. Dialog pertama ada 2 soal, dialog kedua ada 3 soal. Coba perhatikan ya anak-anak ya. Sambil boleh juga kalian siapkan kertas dan alat tulis. Bisa langsung jawab. Ini saya bantu ya. Answer this question based on the dialogue below. Jawablah pertanyaan berdasarkan dialog di bawah ini. Ini antara Oki sama Lani. Oki bilang, hey, good afternoon. Happy birthday to you. Hey, selamat siang. Selamat ulang tahun untukmu, Oki. Selamat ulang tahun untukmu. Munya mu siapa? Oki bicara sama Lani, berarti yang ulang tahun si Lani, ya. Sudah diberi ucapan selamat ulang tahun, Lani bilang, thank you so much for your coming here. Terima kasih banyak atas kedatanganmu ke sini. With whom do you come? Dengan siapa kamu datang? Oki bilang, Esti, my niece. Saya datang sama Esti, sepupu saya. Esti mengucapkan, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untukmu, Lani. Lani menjawab, thank you so much. Terima kasih banyak. Jadi, ya, kita ya mengucapkan terima kasih gitu kan ya, tidak hanya ketika diberi sesuatu benda ya, bisa juga karena diberi ucapan selamat, bisa juga karena sudah dibantu tenaga atau sudah dibantu misalkan mengerjakan tugas atau apa gitu ya, dibantu sama kakaknya, bilang terima kasih sama kakaknya gitu kan ya. Sini, Oki bilang, this is for you. Ini untukmu. I hope that you like it. Saya harap kamu menyukainya. Kalau ini dikasih barang ini ya, ulang tahun biasanya dikasih apa? Kado ya, gift ya. Thank you. Terima kasih. Itu ya. Sudah paham dengan isi dialognya? Sekarang masuk ke pertanyaan nomor 1. Where? Where itu artinya di mana? Where does the dialogue take place? Di mana dialognya? Take place itu satu kata ya, satu rangkaian. Anak-anak jangan membuka
mengartikan satu persatu. Jangan take itu artinya apa, place itu artinya apa. Kalau kamu buka di kamus, take itu artinya mengambil, place itu artinya tempat ya. Nah, tapi di sini take place satu rangkaian kata artinya berlangsung ya. Jadi pertanyaan nomor 1 artinya where does the dialogue take place? Di mana dialog atau percakapan itu terjadi? Nah, kalian jawabnya pakai bahasa Inggris. In the titik-titik. Nah, di mana? Di rumahnya siapa? Gitu kan ya? Di rumahnya yang ulang tahun. Silahkan. Pakai bahasa Inggris lo ya. In the titik-titik. Yang ulang tahun orangnya siapa namanya ya? Nomor 2. When does the dialogue take place? When itu artinya kapan? Kapan dialognya terjadi? Waktunya kapan? Pagikah, siangkah, sorekah? Ya, silahkan anak-anak simpulkan sendiri berdasarkan isi dialog ya. Berarti jawabnya in the titik-titik. Apa in the morning, apa in the day, apa in the afternoon, apa in the evening, apa in the night ya. Silahkan kalian tulis. Simpulkan berdasarkan isi dialog ya. Next, tugas selanjutnya. Read the dialogue and answer this question. Baca dialognya, kemudian jawab pertanyaan berikut. Ini yang nomor 3 sampai nomor 5. Saya bacakan dulu dialognya ya. Antara Rina dan Yuli. Yuli bilang, Yuli, why you didn't come to my birthday party last night? Yuli, why? Mengapa kamu tidak datang ke pesta ulang tahunku tadi malam? Yuli bilang, I do apologize for it, Rina. Saya minta maaf untuk hal itu, Rina. I really want to come to your party. Saya sebenarnya ingin datang ke pesta ulang tahunmu. Then why you weren't just come? Lalu kenapa kamu tidak datang? Kata si Rina. Yuli menjawab, my mother is sick. Ibuku sakit. Sick itu artinya sakit. My mother is sick and I have to take care of her. Saya harus merawat beliau ya. Ibuku sakit, jadi saya harus merawat beliau. Rina bilang, oh my God. Ya Allah, gitu ya. I'm sorry, I didn't know that. Maaf, saya tidak tahu tentang hal itu. You've to tell me early. Kamu seharusnya bilang padaku sejak awal, atau kamu seharusnya bilang padaku kemarin, gitu ya. Billy bilang, that's okay Rina. Wah, tidak apa-apa Rina. Mungkin ibunya sekarang sudah sembuh ya, atau sudah mendingan ya. Makanya bilang, that's okay Rina. Tidak apa-apa Rina. Rina bilang, I hope your mother will get better soon ya. Saya harap ibumu akan segera lekas sembuh. Thank you for your concern. Terima kasih atas perhatianmu. Untuk dialog yang kedua, ini fokusnya pada materi apologizing atau permintaan maaf. Yuk kita lihat pertanyaannya. Nomor 3. Who are talking in the dialogue? Siapa yang bercakap-cakap di dalam dialog di atas? Kamu sebutkan ya nama orangnya siapa dan siapa. Pakai bahasa Inggris ya. Number 4. How many people are in the dialogue? Ada berapa orang yang ada di dalam percakapan itu? Disebutkan ya, boleh pakai angka, boleh pakai tulisan. The last, yang terakhir. Why Yuli didn't come to the party? Ya, kenapa sih Yuli tidak datang ke pesta ultahnya si Rina? Alasannya kenapa? Silakan anak-anak jawab. Diberi alasannya because itu artinya karena gitu ya. Because titik ya. Because karena titik. Ini agak panjang ya. Sebelumnya Bu Ika minta maaf ya.
ini menerangkannya, menyampaikannya agak cepat dan juga minta maaf juga ada backsound ya. Itu suara anak Bu Ika ya, lagi sakit batuk-batuk ya kan. Jadi Bu Ika menyampaikannya agak geron ya. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Silahkan anak-anak kerjakan. Ini soalnya esai ya. Ditulis di lembar jawaban ya, di kolomnya saja ya. Di kolomnya saja tidak apa-apa ya. Semoga jawabannya nanti memuaskan ya. Jawabannya benar, nilainya 100 semua. Bu Ika senang, kamu juga senang. Oke. Sekian dulu ya pertemuan hari ini, pertemuan kedua ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. See you. Sampai jumpa ya. Kita ketemu lagi di pertemuan materi ketiga. Insya Allah minggu depan. Bye bye. Be strong. Be strong.